November 2002. Pak Husni dan Iwan sedang mengobrol, sementara diriku lebih banyak jadi pemerhati dan pendengar yang baik. Walau sesekali aku menimpali omongan. Nyaris jam 12 tengah malam. Kami duduk di pos ronda berbentuk rumah panggung yang ukurannya tidak terlalu besar. Mungkin hanya sekitar 4x4 meter saja. Jadi maksimal hanya bisa ditempati oleh 6-7 orang saja. Pos ronda yang dikelilingi oleh rapatnya pepohonan bambu ini letaknya di pinggir desa, berbatasan langsung dengan hutan dan perkebunan. Lampu templok berukuran besar jadi satu-satunya sumber penerangan. Walaupun begitu, cahayanya masih mampu menerangi seisi pos dan sebagian kecil bagian luarnya. Malam ini tidak ada angin, udara tidak bergerak sama sekali. Jadinya sangat sepi. Tidak ada suara dedaunan dan pohon yang bergerak bergoyang. Jadi gimana mas? Betah kan tinggal di kampung kami? Pak Husni melontarkan pertanyaan. Ya betah pak, jawabku pendek. Udah berapa lama sih di sini mas? 6 bulan atau setahun? Baru 7 bulan pak. Saya suka suasananya, masih sangat asri, beda banget dengan di kota besar. Ya ginilah mas, desa terpencil, jauh dari mana-mana. Iwan menambahkan. Aku hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Tidak terasa aku sudah 7 bulan lebih tinggal di desa ini. Dari rencana 1 tahun di sini. Malam itu aku dan Iwan kebagian tugas untuk siskamling. Ini bukanlah siskamling pertamaku. Sebelumnya sudah beberapa kali aku mengikutinya. Bedanya dengan berbagai alasan, kali ini hanya aku, Iwan, dan Pak Husni saja yang bertugas. Biasanya ada 5-6 orang. Tapi tidak apa-apa. Toh tugas siskamling di sini tergolong mudah. Hanya sesekali berkeliling, membawa kentongan dan obor atau lampu senter sebagai penerangan. Menurut cerita warga, sudah bertahun-tahun lamanya belum pernah ada kejadian pencurian. Tergolong aman, tentram sejak lama. Mas, setengah jam lagi kita keliling ya. Iwan berkata begitu di sela-sela obrolan. Iya Wan, sebatang rokok dulu ya. Memang sudah jam 12 tengah malam. Kami harus mulai berkeliling. Desa ini tidak terlalu luas. Berjalan kaki mengelilinginya tidak butuh waktu yang lama. Hanya kira-kira 1 jam saja. Sesuai rencana, aku dan Iwan akhirnya mulai berjalan kaki pada pukul 12:30. Berbekal lampu senter di tanganku dan obor dalam genggaman Iwan, kami memulai patroli berkeliling ke seluruh penjuru desa. Ada alasan kenapa obor minyak tanah masih digunakan sebagai penerangan oleh penduduk sini ketika keluar rumah. Itu dikarenakan minyak tanah jauh lebih murah dan lebih mudah didapat daripada batu baterai untuk lampu senter. Tapi walaupun begitu, aku tetap memilih lampu senter karena sudah termasuk peralatan yang aku bawa dari Jakarta. Dapat ditebak, tengah malam seperti ini, keadaan desa sudah sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Aku dan Iwan berjalan tidak terlalu cepat. Sambil berbincang, namun tetap memperhatikan setiap sudut tempat yang kami lewati. Tidak dapat dipungkiri, suasana malam di desa ini cukup mencekam.
Karena dikelilingi hutan dan perkebunan, masih banyak terdengar suara-suara binatang malam. Beberapa di antaranya tidak aku tahu bunyi binatang apa. Jarak satu rumah dengan rumah lainnya agak berjauhan, dan masing-masingnya tidak memiliki pagar. Maka dari itulah, sebagian besar wilayah desa tergolong gelap karena kurangnya penerangan. Kami terus menyusuri jalan desa. Satu demi satu rumah kami perhatikan. Dan tampaknya sejauh ini tidak ada hal yang mencurigakan, semuanya terlihat normal. Mas, maaf nih ya, kok aku tiba-tiba sakit perut ya? Kita pulang dulu yuk sebentar. Tiba-tiba Iwan berkata begitu, setelah kami baru hampir setengah jalan. Ya, ada-ada aja kamu, Wan. Mendingan kamu ke toilet musola aja tuh, lebih dekat, jawabku. Iwan menuruti saranku. Dia lantas memilih untuk beralih kecil menuju musola yang jaraknya lebih dekat daripada harus pulang ke rumah. Sementara aku menunggu di depan balai desa sekitar 50 meter dari musola. Dari tempatku duduk, aku dapat melihat kalau Iwan meletakkan obornya di pagar depan musola. Dari kejauhan terlihat apinya yang menyala. Sambil menunggu, aku menyalakan rokok. Angin malam mulai terasa menggembus. Dinginnya perlahan merambah menyentuh kulitku. Sesekali melirik ke arah musola. Aku belum melihat ada pergerakan. Api obor masih tetap di tempatnya, menandakan kalau Iwan belum selesai. Kuhisap rokokku dalam-dalam lalu mengembuskan asapnya. Hal ini sedikit banyak bisa menambah kehangatan badanku. Kemudian berikutnya aku malah tenggelam dalam lamunan, menatap kosong ke depan. Sampai-sampai lupa memperhatikan musola selama beberapa menit lamanya. Ketika aku tersadar lalu menoleh ke musola, ternyata obor sudah tidak berada di tempatnya lagi, tapi sudah bergerak berjalan. Oh, akhirnya Iwan selesai juga. Aku bergumam sendiri. Tapi kalau aku perhatikan lebih seksama, ternyata ada yang aneh. Kelihatan dari cahaya apinya, ternyata obor tidak mendekat bergerak ke arahku, malah terlihat menjauhiku. Tampaknya Iwan malah berjalan ke arah berlawanan. Melihat itu, aku langsung bangun dari dudukku, lalu berjalan agak cepat mengejar Iwan. Jarak kami masih terlalu jauh. Cahaya lampu senter belum mampu menjangkau Iwan. Aku hanya bisa melihat cahaya api kecil obor dari kejauhan. Yang anehnya, Iwan berjalan cukup cepat. Aku jadi harus berjalan cepat juga untuk dapat mengejarnya. Aku tidak berani memanggilnya. Khawatir nanti suara keras teriakanku akan membangunkan warga. Maka dari itu, aku lebih memilih untuk terus mengejarnya. Aku mulai berlari kecil untuk mengimbangi pergerakan Iwan. Jarak kami jadi lebih dekat karenanya. Tapi beberapa detik kemudian, aku malah memperlambat langkah karena tiba-tiba menyadari sesuatu. Seketika aku menyadari kalau ternyata kami malah melangkah keluar desa. Ditandai dengan tidak terlihat lagi rumah penduduk di sekitaran. Lalu ke arah mana kami bergerak melangkah. Ternyata aku mengikuti Iwan menyusuri jalan setapak menuju telaga. Dalam gelapnya malam di tepi hutan, kami malah berjalan menuju telaga. Iwan mau apa sih ke telaga? Dalam hatiku bertanya-tanya. Sempat ada terbesit pikiran untuk berhenti mengikutinya. Lalu kembali ke desa, tapi karena rasa penasaran menutup segalanya, aku malah terus ikut melangkah mengikutinya.
Api obor akhirnya berhenti bergerak. Dia diam tepat di tepi telaga. Dari kejauhan aku melihatnya seperti itu. Akhirnya Iwan berhenti juga. Mau ngapain sih dia ini? Aku masih terus bertanya-tanya di dalam hati. Melihat itu, aku terus melangkah semakin mendekat lagi. Semakin lama, cahaya api obor semakin terang terlihat karena jarak yang semakin dekat. Maka dari itulah cahaya lampu senterku secara perlahan mampu menjangkau Iwan dengan obornya. Namun ketika sudah semakin dekat dan semakin dekat, aku tiba-tiba berhenti melangkah ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja. Aku menyadari sesuatu. Ternyata yang aku ikuti sejak tadi bukanlah Iwan. Tubuhku langsung kaku. Kalut, ketakutan mulai menyeruak memenuhi isi kepalaku. Aku sama sekali tidak mengenali sosok yang sedang berdiri tepat di tepi telaga sambil memegang obor ini. Dia berdiri membelakangiku menghadap ke tengah telaga. Dari belakang, aku melihatnya mengenakan baju terusan lusuh berwarna gelap. Rambut panjangnya tergerai sebatas pinggang. Sosoknya seperti seorang perempuan. Aku semakin diam ketakutan ketika dia mulai membalikkan tubuhnya, perlahan menghadap ke arahku. Tanganku gemetaran, tapi masih dapat mengarahkan cahaya lampu senter ke arah sosok yang menyeramkan ini. Sampai akhirnya dia benar-benar sudah berdiri menghadap ke arahku. Aku dapat melihat dengan jelas penampakannya. Wajahnya pucat pasi tanpa ekspresi, menggurat seram meruntuhkan nyaliku. Tangannya masih memegang obor yang menyala. Dalam keheningan, perlahan diriku semakin ketakutan dan mulai melangkah mundur, menjauh. Sementara sosok itu masih diam memperhatikanku. Tapi beberapa detik kemudian keadaan berubah. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara tawa tertahan tapi jelas terdengar. Yang lebih mengerikan lagi, sosok menakutkan ini tiba-tiba mulai bergerak maju dengan cara melayang mendekat ke arahku. Aku langsung membalikkan badanku, lalu berusaha lari untuk menjauh. Entah apa sebabnya, tapi tenagaku seperti sudah terkuras habis. Aku tidak mampu berlari kencang. Sempat menoleh ke belakang, ternyata sosok ini masih terus bergerak mengikutiku dengan cara bergerak melayang. Sungguh sangat mengerikan. Lemas, lelah, tenaga terkuras, keringat bercucuran, tidak mampu lagi untuk bergerak apalagi berlari. Aku lalu terjatuh di atas jalan setapak tepian danau. Sempat membalikkan tubuh, kemudian aku dapat melihat kalau sosok menyeramkan itu masih terus melayang, mendekat dan terus mendekatiku, sambil mengeluarkan suara tawa tertahan yang menyeramkan. Aku tidak tahan lagi, tubuhku lemas ketakutan. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba aku tersadar sudah berada di balai desa. Di sekelilingku ada Pak Haji Ramli, Pak Husni, Iwan, dan beberapa warga lainnya. Alhamdulillah sudah sadar, begitu Pak Haji berkata. Kemudian aku diberi segelas air.
Jadi, menurut cerita Iwan, ketika selesai dari toilet musola, dia tidak melihat keberadaanku. Aku menghilang. Lalu dia kembali ke pos ronda untuk mencariku. Tapi ternyata di pos ronda juga tidak ada aku. Setelahnya, dia dan Pak Husni mencariku ke rumahnya. Sama juga, aku tidak ditemukan. Akhirnya, bersama Pak Haji dan beberapa warga lainnya, mereka mengadakan pencarian ke seluruh penjuru desa. Singkat cerita, sekitar jam 3 aku ditemukan tidak sadarkan diri terbaring di tepi telaga. Sekian cerita misteri malam ini. Semoga dapat menemani malam teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan kengerian yang teman-teman rasakan kepada semuanya. Akhir kata, salam ketakutan.